Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Dan hari ini kita masuk ke pembelajaran kelima, masih dengan tema 1, subtema 1. Oke, sekarang kita buka buku tema 1 di halaman 58. Di sini ada teks. Oke, yang pertama ini adalah pembelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini ada teks dengan judul suku Minang. Jadi di dalam teks ini kita mengenal suku Minang yang berasal dari Padang. Oke, kita lihat di sini ada 5 paragraf. Kita baca di paragraf yang pertama. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Jadi, murid-murid sekalian diharapkan untuk membaca semua teks suku Minang ini hingga selesai. Kemudian, di dalam teks ini, tugas untuk IPS-nya adalah mencari pertanyaan dan menemukan jawabannya langsung. Jadi maksudnya adalah dalam teks ini kalian mencari pertanyaan, membuat pertanyaan yang jawabannya ada di dalam teks suku Minang ini. Jadi pertanyaannya itu didasari dengan kata tanya. Kata tanya yang tersedia adalah apa, bagaimana, mengapa, di mana, dan siapa. Oke. Misalnya contoh 1, kita menggunakan kata tanya apa. Di dalam teks ini kita mencari jawaban sehingga kita bisa memunculkan pertanyaan dengan kata tanya apa. Misalnya, jawabannya adalah di kalimat ketiga, di paragraf pertama, kalimat ketiga. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Itu adalah sebuah jawaban. Jadi saya atau kita bisa membuat pertanyaan dari jawaban ini. Misalnya, apa bahasa daerah suku Minang? Jadi yang pertama pertanyaannya adalah apa bahasa daerah suku Minang? Maka jawabannya adalah bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Seperti itu. Jadi di semua teks ini kita membaca dahulu, mencari jawaban yang kira-kira bisa kita buat pertanyaan dari jawaban tersebut. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, misalnya masih dengan kata tanya apa. Jadi bisa menggunakan berbagai kata tanya yang ada di dalam daftar ini. Dan saya memberikan contoh untuk kata tanya apa. Jawabannya di sini di paragraf ketiga, kalimat pertama. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Oke. Dari jawaban ini kita bisa membuat pertanyaan, alat musik tradisional apa yang digunakan oleh suku Minang? Seperti itu. Alat musik tradisional apa yang biasanya digunakan oleh suku Minang? Maka jawabannya adalah suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Seperti itu. Jadi kita membuat pertanyaan dengan kata tanya yang jawabannya sudah ada di dalam teks. Jadi tugas untuk IPS adalah mencari sebanyak-banyaknya jawaban sehingga bisa memunculkan pertanyaan. Jadi tugasnya nanti bisa ditulis nomor 1. Ditulis pertanyaannya seperti tadi, apa bahasa daerah dari suku Minang? Maka jawabannya bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang, seperti itu, ya. Jadi dicari sebanyak-banyaknya jawaban sehingga bisa memunculkan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang ada dalam daftar ini. Itu adalah tugas IPS yang pertama. Nah, sekarang kita masuk di materi yang kedua. Itu ada di halaman 61. Kita masuk ke materi SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Di sini ada contoh
gerakan-gerakan tarian masih dengan tarian Bungong Jumpa yang berasal dari Aceh. Jadi kita belajar untuk gerakan selanjutnya. Dan di sini ada yang pertama itu gerakan F. Seperti ini. Jadi gerakan F ini tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha, ditepuk 2 kali secara bersamaan, lakukan secara bergantian kanan dan kiri, seperti itu. Jadi tangan kanan di bahu, kemudian tangan kirinya di paha, dan kemudian ditepuk 2 kali dan bergantian seperti ini. Itu adalah gerakan F. Oke, lanjut ke gerakan G. Kita baca, tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali, lakukan secara bergantian. Jadi kita buat seperti ini. Kemudian 2 kali seperti ini. Oke. Itu adalah gerakan G. Kemudian lanjut ke gerakan H. Kedua tangan tepuk lurus ke depan. Tepuk ke tengah, tepuk ke atas. Kemudian ketika tepuk ke atas, badan diangkat seperti ini contohnya. Kita praktekkan. Jadi tepuk ke sini depan, kemudian tepuk ke tengah dan tepuk ke atas, dan lakukan secara berulang seperti itu. Saat tepuk ke atas itu kemudian badan diangkat. Oke. Lanjut kita ke gerakan 1. Gerakan I. Jadi di sini kedua tangan memegang lantai, serong ke kanan dan ke kiri, ditarik ke atas, tangan lurus, serong ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Seperti ini. Jadi tangannya di lantai yang sebelah kiri, ditepuk gini, kemudian pindahkan ke kanan, seperti itu ya. Lanjut seperti ini. Itu adalah gerakan lanjutan dari tarian Bungong Jumpa yang sebelumnya sudah kita praktekkan seperti itu. Jadi tugas SBDP kali ini adalah kalian, murid-murid sekalian, untuk mempraktekkan tarian Bungong Jumpa yang bisa dilihat di dalam teks buku tema 1 ini untuk mempraktekkan di rumah, dan bisa mendownload lagu Bungong Jumpa yang berasal dari Aceh tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, dan materi yang ketiga itu adalah matematika, mata pelajaran matematika. Kita bisa buka buku di halaman 64. Di sini ada diagram Freyer. Oke, bagaimana caramu membedakan antara segi banyak beraturan dengan segi banyak tidak beraturan? Tuliskan pada diagram Freyer berikut ini. Kita lihat di lingkaran yang tengah itu adalah segi banyak. Kemudian di tabel yang atas atau kotak yang atas itu adalah contoh segi banyak beraturan. Kemudian yang selanjutnya itu contoh segi banyak tidak beraturan. Untuk contohnya sudah ada di materi sebelumnya di pembelajaran keempat. Jadi di tabel yang pertama ini kalian bisa membuat bentuk bangun datar yang digambarkan jadi sesuai dengan segi banyak beraturan. Misalnya tadi segi banyak beraturan itu persegi dengan panjang, sisi, dan sudut yang sama besar. Seperti itu. Bisa membuat bentuknya, gambarnya dengan 5 gambar. Oke, 5 gambar bangun datar dengan contoh segi banyak beraturan. Oke, di tabel yang kedua ini, contoh segi banyak tidak beraturan, kita membuat bentuk gambar bangun datar yang tidak beraturan. Misalnya itu panjang sisinya tidak sama dan besar sudutnya juga berbeda. Itu bisa kita lihat di materi pembelajaran matematika yang sebelumnya. Dan lanjut di sini yang di bawah, ciri-ciri segi banyak beraturan. Contoh ciri-cirinya juga sudah saya sebutkan di materi pembelajaran sebelumnya. Jadi ciri-cirinya itu yang segi banyak beraturan adalah panjang sisinya sama panjang, kemudian sudut semuanya itu sama besar. Dan di sini segi banyak beraturan adalah pengertiannya. Segi banyak beraturan adalah bentuk bangun datar yang memiliki panjang sisi yang sama panjang dan besar sudut yang sama besar. Kemudian yang di bawah pertanyaannya, segi banyak tidak beraturan adalah kebalikan dari segi banyak beraturan. Jadi
bentuk bangun datar yang memiliki panjang sisi yang tidak sama besar dan besar sudutnya juga tidak sama besar seperti itu. Jadi kalian membuat bentuk diagram Freyer seperti yang ada di buku dan penjelasannya ditulis di dalam kotak-kotak sesuai dengan judulnya. Nah, itu adalah materi pembelajaran kita di hari ini, di pembelajaran kelima. Semoga kalian semua bisa mengerjakannya dengan sangat baik sehingga bisa mendapatkan nilai yang baik, dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.